Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik dalam penghargaan pembangunan daerah, PPD 2023. Ini merupakan kali ketiga Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, RI. Penghargaan diserahkan Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan diterima langsung oleh Ganjar Pranowo di kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu tanggal 14 Juni. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020. Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai provinsi yang memulai inisiasi awal untuk sirkular ekonomi. Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar serta jajarannya yang berkomitmen mengembangkan penerapan energi baru terbarukan, EBT. Di bawah kepemimpinan Ganjar saat ini, jumlah Desa Mandiri Energi, DME, di Jawa Tengah mencapai 2.353 DME. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan. Perolehan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini menunjukkan keberhasilan Pemprov Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pemerintah khususnya keberhasilan reformasi birokrasi. Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan ASN dia memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya, ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Ia memastikan penghargaan akan menjadi pemicu dan motivasi dirinya untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target. Sampai masa jabatan saya berakhir membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD, tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas. Yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrim dan kedua angka stunting. Kita menggunakan anggaran, bukan hanya APBD. Maka tadi saya paparkan, ada dari Basnas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli, paparnya. Selain itu, ia juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur. Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektor, tutur Ganjar. Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung sebagai kabupaten terbaik dalam kategori perencanaan dan pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan urutan ketiga kota terbaik dalam kategori serupa. Adapun indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, RKPD, kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah, target daerah, progres, dan wilayah setara, dan inovasi pembangunan. Bappenas melakukan 3 tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi. Berdasarkan itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia, IPM, lebih baik melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak. Provinsi Jateng juga dinilai memiliki RKPD yang komprehensif dan konsisten, yaitu evaluasi terkait isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, program pembangunan di Jateng tak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga pernikahan dini. Maka, tiap musrenbang saya keliling di 6 ekskaresidenan dan wajib mengundang 3 kelompok, yang masuk kategori marginal, yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak. Jelas Ganjar dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023.
Ganjar menerangkan keterlibatan kelompok tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu setiap kelompok masyarakat, khususnya kategori marginal, mendapatkan perhatian pemerintah. Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke Dewan, DPRD. Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas, ungkap Ganjar. Ganjar juga menjalin sinergitas dan menekankan kreativitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, serta CSR dan filantropi. Hal ini merupakan salah satu cara memaksimalkan program yang sudah berjalan. Di Jateng, Ganjar menggulirkan program pendampingan 1 OPD 1 Desa Miskin, 1 OPD 1 Inovasi, Sekolah untuk Siswa Miskin, dan lain sebagainya. Kami memanfaatkan misalnya ada Krenova, kreativitas dan inovasi, sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa, sebut Ganjar. Kepada para peserta sharing session, Gubernur Jateng 2 periode itu juga menyinggung soal Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang efektif untuk menekan angka stunting beserta angka kematian ibu dan bayi. Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil untuk memastikan kondisinya sehat dan menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi, ungkap Ganjar.